Pernah nggak lo ngebayangin gimana hidup lo 5-10 tahun ke depan? Apakah lo sudah yakin semua hal yang lo lakuin saat ini tuh alasannya apa? Dan apakah yang lo lakukan saat ini itu mengarah ke kehidupan ideal yang selama ini lo dambakan? Yang jadi masalah adalah kita harus ngapain kalau misalnya yang kita lakuin sekarang malah ngasih dampak buruk dalam jangka panjang? Well, selamat datang di segmen kelas kehidupan, di mana kita bakal ngebahas soal ilmu penting kehidupan yang belum diajarin di sekolah, supaya lo bisa nyelesain berbagai masalah kehidupan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Tentunya disesuaikan dengan kurikulum life skills yang diciptakan oleh SP Kolektif. Dan ini adalah perspektif 1% terhadap kurikulum tersebut. Enjoy! Oke, kita coba mulai dari pertanyaan yang mendasar. Tujuan hidup itu apa sih? Setiap orang pasti punya definisi masing-masing. Tapi gini, tujuan hidup adalah hal yang lo pengen capai dalam hidup. Intinya gitu doang, gitu kan? Biasanya hal ini perlu banget waktu dan usaha, karena tujuan hidup tuh seringkali besar. Tujuan hidup jadi penting karena tujuan hidup itu bisa ngasih kita fokus, ya. Jadi arah gerak yang jelas dalam hidup. Tujuan hidup bisa bikin kita lebih termotivasi, jadi hidup kita nggak boring. Tujuan hidup bisa bikin kita lebih semangat, jadi kita gak gampang burn out. Dan tujuan hidup tentunya bisa bikin kita kagak bingung. Dan tujuan hidup ini akan jadi bahan pertimbangan kita sebelum kita ngapa-ngapain. Berpikir, berperilaku, ngambil keputusan. Dan masalah tujuan hidup ini tuh bukan cuma buat orang yang tiga tadi ya, bingung, burn out, atau bosen. Ada juga orang ya yang kehidupan sehari-harinya aman gitu dan teratur. Tapi dia ngerasa stuck. Gak tahu apa yang pengen dilakuin. Kerjaan sih udah oke. Bahkan mungkin udah jadi CEO, udah jadi supervisor, dan lain sebagainya. Tapi kayak ngerasa jadi kayak robot aja gitu. Kerja ngelarin tugas, tidur, makan gitu ya. Balik lagi, kerja, tidur, ngelarin, bla bla bla. Gak tahu rencana jangka panjangnya gimana. Dan tidak merasa nyaman dengan itu. If you concentrate solely on your career, you can get a long way in your career. And I would say that that's a strategy that a minority of men preferentially do. But it's hard on them. They don't have a life. It's very difficult for them to have a family. They don't know how to take any leisure activity. Like, they get very one-dimensional. It may be that unidimensionality is the price you have to pay to be exceptional at one thing. Ada juga orang yang sudah punya visi jangka panjang oke, tapi kehidupan sehari-harinya malah fucked up. Cash flow lu minus, ya kan? Lu banyak utang, hubungan sama keluarga kurang oke, kagak punya pacar, kagak punya support system, kagak punya temen, pola hidup kurang sehat, dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa kita bikin kurikulum ya, yang segitiga ini. Nah, atau keduanya gitu, sudah kehidupan sehari-hari fuck up, tidak punya tujuan hidup juga. Nah, inilah ya, mungkin kasta paling rendah gitu, dari tidak punya tujuan hidup, sudah fuck up, tidak punya tujuan hidup pula. Wah, ini susah. Jadi kita bisa tahu beberapa tipe orang ya di sini. Mungkin lu salah satunya. Tapi it's okay. Kenapa it's okay? Karena kita tidak pernah belajar hal ini di sekolah. Nah, that's why kita bakal cari tahu gimana caranya biar kita bisa punya tujuan hidup yang bermakna, tapi tetap balance gitu loh. Lu nggak ngejar-ngejar uang mulu, nggak ngejar-ngejar karir mulu. Lu tahu kapan harus rehat. Jadi lu bisa achieve banyak hal, lu bisa bikin impact di dunia. Tapi hidup lu sendiri nggak fuck up. Sebenarnya tujuan hidup itu simple ya, mesti ada 3 hal, 3 aspek ini. Pertama adalah meaning. Kalau tujuan tidak ada meaningnya, misal gua nggak tahu apa, ada nggak yang bisa ngasih contoh tujuan tanpa meaning? Menurut gue sih nyari duit sebanyak-banyaknya gitu, itu nggak ada meaningnya sih. Kalau misalnya duit itu nggak tahu lu mau pakai buat apa, lu cuma nyari duit karena nyari duit aja gitu misalnya, ya nggak ada meaningnya buat apa emang. Yang kedua, purpose. Nah, purpose ini kayak lu bikin tujuan harus ada alasannya. Apakah ini suatu hal yang lu percaya atau ada masalah gitu ya. Pokoknya ada alasannya lah. Yang ketiga adalah identity. Tujuan hidup itu, kalau misalnya itu udah ideal, ini biasanya bisa memperlihatkan identitas kita. Bisa mengekspresikan diri kita. Nah, sekarang lu udah punya belum 3 aspek dalam tujuan ini? Kelihatannya memang simple, tapi lagi-lagi ini belum tentu mudah. Gak semua tujuan punya meaning, gak semua tujuan punya purpose, gak semua tujuan punya dan bisa merefleksikan identitas kita. Nah, that's why gue bakal kasih tahu step by step-nya, ya.
Gua dan 1% ngelihat kalau banyak orang yang masih struggle ya buat nemuin dan nentuin tujuan hidup. That's why kita bikin yang namanya kurikulum life skills. Karena kita ngerasa kayak aduh orang tuh kurang balance ya hidupnya. Kayak ada yang sukses di sana, nggak sukses di sini. Ada yang udah sukses, ternyata jadi nggak punya duit. Misalnya gara-gara nggak punya asuransi, gara-gara sakit atau apa gitu ya, gara-gara diselingkuhin dan lain sebagainya gitu. Kurikulum ini adalah life skills yang merupakan panduan step by step yang bisa lu pertimbangkan banget sih untuk nentuin tujuan hidup. Kurikulum ini bentuknya segitiga. Ini juga adalah cara kita untuk merespons ya kapitalisme gitu. Yang kita pikir ya berguna kapitalisme itu ya, meskipun toksik itu di beberapa aspek bentuknya segitiga karena makin atas ya makin dikit. Nah, gue mulai jelasin dari kurikulum ini ya. Kurikulum ini itu ada 4 level. Level pertama adalah survive. Level kedua adalah safety net dan risk management. Level 3 adalah happy, healthy, productive. Level 4 adalah freedom and legacy. Kita bahas satu-satu dari level 1 survive. Level 1 itu intinya adalah kebutuhan dasar. Artinya ini adalah penting banget nih. Kalau ke skip lu bakal fuck up, lu bakal susah survive. Kebutuhan zaman sekarang lebih dari sekedar makan, lebih dari sekedar punya rumah, ya lebih dari sekedar pakai baju gitu. Jadi lu juga harus punya pertama pengetahuan basic personal finance dan juga cash flow-nya positif. Lu juga harus punya yang namanya support system, setidaknya keluarga. Kalau keluarga lu toksik, setidaknya lu punya satu teman yang bisa lu ceritain. Lu juga harus punya infrastruktur ya yang menunjang hidup dan pekerjaan lu. Lu juga harus punya kemampuan untuk berpikir efektif, berpikir intelijen. Lu harus bisa problem solving. Kalau lu nggak punya ini, mungkin lu kena mental atau kena gangguan mental, which is fine, tapi berarti harus ke psikolog karena lu nggak bisa berpikir efektif. Yang kelima, lu harus punya yang namanya ethics dan manner. Lu harus punya sopan santun karena lu hidup di budaya yang berbeda-beda. Lu harus juga punya citizenship biar nggak melakuin kejahatan kayak korupsi dan lain sebagainya. Dan lu harus punya sense of fashion yang oke. Kenapa? Karena sekarang orang good looking lebih diutamakan secara kasat mata ya, daripada orang yang biasa-biasa aja. Apalagi kalau ini ada 2 orang skillnya sama, yang satu cakep, yang satu jelek, yang satu jago dandan, yang satu kurang. Wah, yang dipilih ya yang jago dandan, ya nggak sih? Kalau misalnya lu udah lulus, syukur kita naik ke level 2. Kalau level 1 tentang gimana caranya survive, level 2 itu tentang proteksi. Alias gimana cara hidup lo biar bisa tetap aman dari segala resiko yang mungkin terjadi. Ada 4. Pertama, lo harus punya manajemen yang oke terhadap resiko. Lo harus tahu, cuy, resiko-resiko dalam hidup lo tuh apa aja. Lo harus tahu lo tuh ada riwayat penyakit apa. Lo harus tahu lo tuh tinggal di mana, apakah bakal ada gempa atau enggak. Lu harus tahu rumah lu itu rentan kebakaran atau enggak. Lu harus tahu juga kayak ya misalnya kalau lu udah punya pasangan, lu punya orang tua yang lu nafkahin, lu punya anak, lu harus tahu juga resiko-resiko mereka. Karena bisa aja mereka tiba-tiba sakit, ya lu yang harus nanggung kan. Itu namanya risk management. Berhubungan juga sih sama financial risk gitu ya. Jadi financial risk adalah risk management yang berhubungan sama finansial gitu. Misalnya lu beli asuransi ya. Ada juga yang terakhir resiko digital. Nah, lu harus menjaga data-data digital lu, termasuk juga dengan apa yang lu omongin di dunia digital. Karena zaman sekarang, ini juga gue baru masukin nih ke dalam kurikulum. Zaman sekarang lu bisa di-cancel dari pekerjaan lu. Apalagi kalau pekerjaan lu kayak gue gitu ya, ngomong di medsos gitu. Nah, yang ketiga adalah happy, healthy, dan produktif. Kalau misalnya level 1 dan level 2 lu udah lulus, ya menurut gue sih di kurikulum ini cuma itu yang wajib. Sisanya adalah bonus. Sisanya adalah keinginan. Kadang banyak orang yang nyamain piramida ini kayak hierarchy of needs-nya Maslow. Menurut gua beda sih, karena hierarchy of needs ngomongin kebutuhan. Sementara di piramida ini gua ngomongin level 3, level 4 tuh keinginan. Ya, jadi bukan hierarchy of needs, tapi hierarchy of needs and wants. So, kalau misalnya lu udah level 1, level 2, sebenarnya lu udah bisa happy sih. Gitu, makanya banyak ya, misalnya sorry ya, ini gue bakal nyebutin beberapa pekerjaan. Gue nggak menganggap pekerjaan itu jelek, tapi pekerjaan ini biasanya low income. Misalnya tukang beca atau pekerjaan serabutan lainnya ya, mereka bisa survive kok gitu di dunia dan udah happy juga. Tuh, makanya lu bisa ngelihat tukang beca happy dan lain sebagainya. Ya karena itu. Karena mereka ya udah mungkin cukup dengan kebutuhannya. Nah di level 3, tapi prinsip gue adalah gini, ketika bikin kurikulum ini, lu nggak harus menuhin semuanya di waktu yang bersamaan. Cukup memilih 2 atau 3 aja aspeknya supaya lu bisa menikmati hidup. Misalnya lu mau fokus apa, mental health, personal growth, dan lain sebagainya, sesuai nama preferensi lu aja. Nah lu pilih salah satu. Karena aspeknya cukup banyak, lu bisa pause dan lu bisa pilih ya.
Yang keempat adalah freedom and legacy. Nah, hidup lu bakal enak banget nih kalau udah masuk ke fase freedom and legacy. Jadi di sini lu udah bebas finansial, ibaratnya lu udah punya banyak aset. Sekarang lah saatnya lu kontribusi ke orang lain dan masyarakat umum. Gitu. Nah, ini adalah 4 kurikulum 1% ya. Ini kita pakai acuan. Dan sebenarnya ini bukan kurikulum 1% doang, ini kurikulum life skills ya namanya. Untuk semua brand di aspek kolektif. Lu bisa lihat ya, brandnya apa aja. Intinya lu harus prioritasin level 1 dan 2 dulu. Kalau level 1 dan 2 aman, udah. Ya sebenarnya udah aman, lu tinggal life planning. Lu tinggal masuk ke level 3. Kalau lu udah ngerasa semuanya udah oke, lu kan udah ada level 4, saatnya kontribusi ke orang lain. Saatnya ngasih impact positif, saatnya punya anak yang banyak, saatnya lu teaching others dan lain sebagainya. Gaskeun bro. Ya. Nah, itu tadi adalah step by stepnya. Jadi kalau lu nanya ke gua, harus gimana gua dengan hidup gua? Lu lihat aja. Jawabannya udah ada di sini. Tadi udah gua share. Tapi ingat, jawabannya juga ada di diri lu sendiri. Karena meskipun udah ada kurikulum life skills, lu tetap mesti milih kan, harus fokusin ke yang mana dulu. Tergantung masalah lu, tergantung apa yang lu peduliin, dan itu beda-beda tiap orang. Pokoknya prinsipnya gini aja, selama tujuan hidup lo itu sesuai dengan apa yang lo mau, gak ngerugiin diri sendiri, lo bisa memperkaya diri lo sendiri dan juga ngasih kontribusi buat orang lain, gak usah peduliin lah omongan dan nyinyiran orang mah. Tapi gue juga paham gak semua orang naturally bisa bikin life planningnya sendiri.